Bismillah. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas lebih dalam sebuah buku yang mengangkat topik kontroversial dan penting bagi umat Islam, yaitu Keabsahan Nasab Ba'alawi, membongkar penyimpangan pembatalnya. Buku ini memaparkan analisis kritis terkait klaim nasab Ba'alawi yang dianggap sebagai keturunan langsung dari Rasulullah Muhammad SAW. Klaim tersebut selama ini menjadi pusat perhatian dan bahan diskusi di berbagai kalangan. Pengakuan terhadap nasab ini telah diterima secara luas oleh sebagian umat Islam, sementara pihak lain mempertanyakan keabsahannya. Buku ini berusaha menjawab berbagai kritik yang muncul dengan tujuan untuk menegaskan keabsahan nasab tersebut dan membongkar apa yang dianggap sebagai penyimpangan dalam penolakan klaim ini. Di setiap pembahasan dalam buku ini, penulis mengangkat argumen-argumen yang cukup menarik dan kontroversial. Dari penggunaan konsep syuhrah dan istifadah hingga penolakan terhadap metode modern seperti tes deoksiribonukleik acid, DNA, buku ini membawa kita pada diskusi yang mendalam mengenai bagaimana seharusnya nasab dinilai dalam Islam. Mari kita lihat lebih lanjut setiap aspek yang disoroti dalam buku ini. Penggunaan syuhrah dan istifadah sebagai tolak ukur utama. Salah satu argumen utama yang diusung oleh penulis adalah pentingnya syuhrah, popularitas, dan istifadah, transmisi pengetahuan secara luas, sebagai dasar dalam menilai keabsahan nasab Ba'alawi. Syuhrah dianggap sebagai ukuran yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki keturunan yang dikenal luas di masyarakat. Jika banyak orang yang mengetahui dan mengakui seseorang sebagai keturunan dari Rasulullah Muhammad SAW, maka menurut penulis, hal tersebut sudah menjadi bukti yang cukup kuat untuk mengesahkan nasab mereka. Namun, pandangan ini menimbulkan beberapa pertanyaan. Sebagaimana kita ketahui dalam kaidah Islam, klaim apapun, termasuk nasab, harus didasarkan pada bukti yang konkret dan sahih. Dalam hal ini, popularitas semata tidak cukup untuk dianggap sebagai bukti. Banyak individu dalam sejarah yang memiliki ketenaran luas, namun tidak terbukti secara nasab. Misalnya, dalam beberapa kasus, faktor-faktor sosial dan politik dapat memengaruhi bagaimana ketenaran seseorang terbentuk. Dan seringkali ketenaran tersebut tidak selalu mencerminkan kebenaran. Oleh karena itu, dalam konteks Islam, syuhrah dan istifadah saja tidak bisa dijadikan landasan mutlak. Sebagai bukti, Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Barang siapa yang mengaku-ngaku sesuatu yang bukan haknya, maka dia tidak termasuk golongan kami." Hadis ini secara jelas menekankan bahwa setiap klaim, termasuk klaim nasab, harus didukung dengan bukti yang sahih dan kuat. Dalam konteks ini, klaim nasab Ba'alawi yang hanya didasarkan pada pengakuan luas di masyarakat tanpa bukti yang lebih konkret dapat dipertanyakan. Oleh karena itu, metode verifikasi nasab yang lebih jelas dan objektif diperlukan dalam menilai keabsahan klaim ini. Kritik terhadap penolakan tes deoksiribonukleik acid (DNA). Aspek menarik lainnya yang diangkat oleh penulis buku ini adalah penolakannya terhadap penggunaan tes deoksiribonukleik acid (DNA) sebagai alat untuk membuktikan keabsahan nasab. Tes DNA, yang merupakan metode ilmiah modern dalam menentukan hubungan keluarga, dianggap oleh penulis sebagai tidak relevan untuk membuktikan nasab jauh, terutama yang mengklaim hubungan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Penolakan ini mengundang diskusi lebih lanjut. Di zaman modern ini, ilmu genetik telah berkembang pesat dan telah digunakan secara luas di berbagai bidang, termasuk dalam penelusuran garis keturunan. Tes DNA, meskipun bukan metode yang sempurna, dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai hubungan genetik antara individu atau keluarga yang sebelumnya tidak dapat diketahui. Ilmu genetik telah terbukti sangat membantu dalam melacak asal-usul keluarga dan membuktikan hubungan nasab yang sebelumnya dianggap sulit untuk dibuktikan melalui metode konvensional. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk selalu memeriksa dengan bukti yang jelas. Dalam surat Al-Hujurat ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti." Ini menunjukkan pentingnya kita dalam mencari dan memverifikasi kebenaran dengan teliti sebelum mempercayai sesuatu, termasuk klaim nasab. Meskipun tes DNA bukan satu-satunya alat verifikasi, menolaknya secara keseluruhan tanpa alasan ilmiah yang kuat mungkin menjadi suatu kelemahan. Tes DNA dapat menjadi salah satu bagian dari upaya ilmiah yang sah dalam menentukan nasab.
meskipun perlu didukung dengan bukti lain, seperti dokumen sejarah atau bukti tertulis yang sahih. Kurangnya dokumentasi sezaman. Salah satu poin yang cukup krusial dalam kritik terhadap nasab Ba'alawi adalah kurangnya dokumen-dokumen sejarah yang berasal dari zaman leluhur mereka. Dalam disiplin ilmu sejarah, adanya bukti tertulis atau dokumen yang berasal dari periode yang bersangkutan merupakan faktor penting dalam membuktikan keabsahan suatu klaim. Dalam konteks ini, tradisi lisan yang diwariskan dari generasi ke generasi dapat menjadi rapuh tanpa dukungan dokumen tertulis yang dapat diverifikasi. Buku ini, bagaimanapun, lebih mengedepankan tradisi lisan sebagai bukti keabsahan nasab Ba'alawi. Tradisi lisan memang memiliki tempat tersendiri dalam sejarah, terutama dalam masyarakat yang tidak memiliki budaya menulis yang kuat. Namun, kita harus mempertanyakan validitas tradisi lisan ini ketika tidak ada bukti tertulis yang mendukung. Apakah pengakuan yang telah berlangsung selama berabad-abad tetap valid tanpa adanya dokumentasi sezaman? Hal ini menjadi dilema tersendiri dalam penelusuran nasab. Dalam ilmu Islam, prinsip ta'syil atau dasar ilmiah menjadi penting dalam menentukan validitas sebuah klaim. Setiap pernyataan atau klaim harus didukung oleh bukti yang jelas dan sahih. Dengan demikian, mengabaikan pentingnya dokumentasi sezaman dapat membuka celah terhadap keraguan mengenai keabsahan nasab. Bahkan, dalam banyak kasus, tradisi lisan bisa berubah seiring waktu dengan berbagai penambahan atau distorsi informasi. Oleh karena itu, penting untuk tetap mengedepankan bukti tertulis yang dapat diverifikasi sebagai dasar dalam menentukan keabsahan nasab. Konsensus ulama, bukan standar absolut. Penulis juga menekankan bahwa banyak ulama besar dari berbagai generasi telah mengakui keabsahan nasab Ba'alawi. Nama-nama besar seperti Ibnu Hajar Al-Haytami dan Al-Imam Murtadha Al-Zabidi disebut sebagai bukti bahwa klaim nasab ini telah diakui oleh ulama yang dihormati di berbagai zaman. Namun, penting untuk diingat bahwa meskipun konsensus ulama sangat dihormati dan dianggap sebagai otoritas, hal ini tidak serta-merta menjadi standar absolut dalam menetapkan kebenaran nasab. Konsensus ulama bisa saja terbentuk berdasarkan informasi yang tersedia pada masa itu, yang mungkin tidak sepenuhnya terverifikasi atau dipengaruhi oleh konteks sosial politik saat itu. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak konsensus yang dulunya diterima dapat diperbarui atau bahkan dibantah dengan bukti yang lebih kuat. Oleh karena itu, kita tidak boleh bergantung sepenuhnya pada konsensus ulama tanpa mempertimbangkan bukti ilmiah dan historis yang tersedia. Verifikasi berbasis data ilmiah tetap harus menjadi prioritas dalam menilai klaim nasab di era modern ini. Dampak sosial dari kontroversi. Kontroversi mengenai keabsahan nasab Ba'alawi tidak hanya menjadi perdebatan di kalangan intelektual, tetapi juga dapat menimbulkan dampak sosial di masyarakat. Penulis buku ini menyoroti bahwa perdebatan ini bisa menyebabkan fitnah dan perpecahan di kalangan umat Islam. Namun, kita perlu bertanya, apakah mempertanyakan keabsahan nasab ini benar-benar menyebabkan fitnah, ataukah ini merupakan bagian dari upaya mencari kebenaran? Dalam Islam, diskusi dan perdebatan yang sehat adalah hal yang dianjurkan selama dilakukan dengan akhlak yang baik. Mencari kebenaran, terutama dalam hal-hal yang menyangkut agama dan nasab, merupakan kewajiban setiap muslim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Ayat ini mengajarkan kepada kita pentingnya memastikan kebenaran sebelum menerima atau menyebarkan suatu informasi. Oleh karena itu, mencari bukti yang sahih dan dapat dipercaya adalah tanggung jawab kita sebagai muslim. Secara keseluruhan, buku Keabsahan Nasab Ba'alawi membongkar penyimpangan pembatalnya. Menawarkan banyak argumen yang mendukung keabsahan nasab Ba'alawi, namun ada beberapa poin yang patut diperhatikan lebih mendalam. Meskipun buku ini berusaha membela klaim nasab Ba'alawi dengan menggunakan argumen tradisi lisan, syuhrah, dan pengakuan ulama terdahulu, tetap diperlukan pendekatan yang lebih kritis dan ilmiah dalam mengevaluasi klaim tersebut, terutama di era modern yang memiliki akses ke lebih banyak metode verifikasi, termasuk dokumen sejarah dan teknologi genetik seperti tes deoksiribonukleik asid atau DNA. Dalam ajaran Islam, prinsip mencari kebenaran sangat ditekankan. Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan kita bahwa setiap klaim harus didasarkan pada bukti yang kuat dan dapat dipercaya.
Oleh karena itu, upaya untuk memverifikasi nasab melalui bukti ilmiah yang tersedia harus diapresiasi, bukan ditolak begitu saja. Perdebatan mengenai keabsahan nasab Ba'alawi hendaknya dijalankan dengan cara yang santun dan ilmiah, tanpa menciptakan fitnah atau perpecahan di antara umat Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat ke-10. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Kita harus memastikan bahwa perdebatan ini dilakukan demi kebenaran dan bukan untuk menciptakan perpecahan atau konflik di antara kaum muslimin. Akhirnya, penting bagi kita sebagai umat Islam untuk selalu mendekati setiap topik dengan rasa tanggung jawab, kesadaran, dan kecintaan terhadap kebenaran. Buku ini, meskipun menawarkan banyak wawasan menarik, juga membuka ruang diskusi lebih lanjut yang patut kita kaji dengan hati-hati. Klaim nasab adalah hal yang sangat serius, dan keabsahannya hanya dapat ditentukan melalui upaya yang jujur dan ilmiah, sesuai dengan ajaran Islam yang mengedepankan kebenaran di atas segalanya. Semoga ulasan ini bermanfaat dalam memahami perdebatan yang ada seputar nasab Ba'alawi. Mari kita terus menggali ilmu dan mencari kebenaran dalam setiap hal dengan tetap menjunjung tinggi akhlak yang mulia dan rasa hormat terhadap sesama muslim. Jangan lupa untuk mendukung channel Menuju Cahaya TV dengan menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan konten bermanfaat lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.